Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laibatul Wasiko. Di sini saya akan membahas tentang kearifan lokal di masyarakat sekitarku. Materi IPAS kelas 4 bab 7 keragaman budaya dan kearifan lokal. Halo anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, apakah kalian pernah memperhatikan kebiasaan, tradisi, atau aturan yang berlaku di tempat tinggal kalian? Mungkin kalian sering melihat gotong royong, membersihkan lingkungan, selamatan sebelum panen, atau menghormati tamu dengan ramah. Nah, semua hal itu termasuk dalam kearifan lokal loh. Apa itu kearifan lokal? Kearifan lokal adalah bagian dari budaya. Indonesia memiliki keanekaragaman budaya, banyak suku bangsa dengan bahasa, pakaian, makanan, dan kesenian berbeda-beda. Keragaman ini salah satunya disebabkan karena tempat tinggal yang berbeda-beda. Setiap pulau di Indonesia memiliki perbedaan alam, bahkan kondisi alam dalam satu pulau saja berbeda-beda. Perbedaan kondisi alam ini memengaruhi cara hidup, kebiasaan, serta budaya penduduknya. Letak Indonesia yang strategis membuat wilayah kita mudah dikunjungi oleh para pendatang. Budaya yang dibawa bangsa lain juga ikut mengaruhi keragaman budaya Indonesia. Beberapa pakaian dan makanan tradisional dipengaruhi budaya bangsa lain. Salah satunya makanan gulai dan rendang, memiliki bumbu rempah khas India. Melalui kearifan lokal, masyarakat bisa hidup rukun, saling membantu, dan menjaga lingkungan sekitarnya. Menariknya, banyak kebiasaan itu sudah dilakukan sejak lama, bahkan sebelum adanya aturan modern seperti sekarang. Dalam video kali ini, kita akan mengenal berbagai bentuk kearifan lokal yang ada di masyarakat Indonesia, mengetahui manfaatnya, serta belajar bagaimana kita bisa ikut melestarikannya dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita jelajahi bersama. Kita mulai dari pengertian dari jenis-jenis dan kearifan lokal yang ada di sekitar kita. Kearifan lokal dapat dibedakan menjadi dua jenis ya anak-anak. Yang pertama kearifan lokal nyata, yang kedua itu kearifan lokal tidak nyata atau tidak benda. Indonesia kaya akan budaya karena memiliki banyak suku, bahasa, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Setiap daerah memiliki tarian, pakaian, dan kebiasaan sendiri. Letak Indonesia strategis membuat banyak bangsa datang dan saling bertukar budaya. Selain itu, masyarakat Indonesia suka gotong royong dan menjaga tradisi hingga budaya Indonesia tetap beragam dan indah hingga sekarang. Kearifan lokal nyata itu adalah kearifan yang bisa kita lihat dan sentuh secara langsung karena berbentuk benda atau hasil karya manusia. Contohnya seperti rumah adat, pakaian tradisional, senjata tradisional, alat musik daerah, makanan daerah, lagu daerah, dan tarian daerah. Indonesia memiliki banyak rumah adat yang berbeda setiap daerah. Setiap rumah adat memiliki bentuk dan ciri khas tersendiri. Misalnya, rumah Gadang dari Sumatera Barat memiliki atap melengkung seperti tanduk kerbau. Rumah Tongkonan dari Sulawesi Selatan atapnya tinggi dan melengkung ke atas. Rumah Kebaya dari DKI Jakarta berbentuk sederhana dan nyaman untuk tempat tinggal. Rumah Panjang dari Kalimantan Barat ditempati banyak keluarga dalam satu bangunan besar. Sedangkan rumah Hanoi dari Papua terbuat dari kayu dan jerami dengan bentuk bulat untuk menjaga kehangatan. Semua rumah adat ini menunjukkan bahwa Indonesia kaya akan budaya dan keindahan arsitektur tradisionalnya. Yang kedua, Indonesia juga kaya akan pakaian adat. Pakaian adat di Indonesia menunjukkan betapa beragamnya budaya di setiap daerah. Setiap pakaian memiliki bentuk dan makna yang berbeda. Misalnya, pakaian adat Jawa Timur biasanya berupa baju lurik atau jari yang sopan. Baju bodo dari Bugis, Makassar berwarna cerah dan sering digunakan dalam upacara adat. Sedangkan koteka dari Papua berbuat dari labu kering dan dipakai oleh laki-laki sebagai simbol tradisi. Melalui pembelajaran ini, siswa dapat mengenal dan menghargai berbagai pakaian adat Indonesia sebagai bagian dari kekayaan dan budaya bangsa. Dan selanjutnya adalah anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kita breaking dulu yuk. Buka tutup, bertepuk tangan, prok prok, buka tutup, tepuk tangan lagi, prok prok.
digulung-gulung sambil tersenyum, hihi, digulung-gulung sambil tertawa, haha. Lebih keras lagi, buka tutup, bertepuk tangan, prok prok, buka tutup, tepuk tangan lagi, prok prok, digulung-gulung sambil tersenyum, hihi, digulung-gulung sambil tertawa, haha. Dan selanjutnya adalah keberagaman senjata tradisional. Indonesia memiliki banyak sekali senjata tradisional dari berbagai daerah. Dari Aceh ada rencong, senjata kecil berbentuk pisau yang melambangkan keberanian. Dari Jawa Barat ada kujang, senjata unik berbentuk melengkung yang digunakan oleh masyarakat Sunda. Di Kalimantan, suku Dayak memiliki mandau, senjata besar yang digunakan untuk memburu atau upacara adat. Dari Papua, suku Asmat menggunakan kapak batu yang terbuat dari batu keras untuk bekerja dan berperang. Sedangkan di Sulawesi Selatan ada badik, senjata tajam yang sering dibawa oleh masyarakat Bugis dan Makassar. Semua senjata ini menunjukkan bahwa kekayaan budaya dan keahlian masyarakat Indonesia dalam membuat alat tradisional. Dan alat musik daerah yang sangat beragam. Indonesia memiliki banyak alat musik tradisional dari berbagai daerah. Dari Sumatera Barat ada talempong, alat musik berbentuk seperti gong kecil yang dimainkan dengan dipukul. Dan dari Jawa Barat ada angklung, alat musik yang terbuat dari bambu dan dimainkan dengan cara digoyangkan. Di Sulawesi Utara ada kalintang, alat musik kayu dimainkan dengan cara dipukul menggunakan mukul kecil. Dari Kalimantan Selatan ada panting, alat musik petik yang dibentuknya mirip gitar. Sedangkan dari Papua ada tifa, alat musik pukul berbentuk tabung yang menghasilkan bunyi keras dan meriah. Semua alat musik ini menunjukkan betapa beragam dan kayanya budaya Indonesia. Yang selanjutnya adalah keragaman makanan khas. Di Indonesia memiliki banyak jenis makanan tradisional yang lezat dan berbeda-beda di setiap daerah. Yang pertama ada rendang dari Sumatera Barat, yaitu makanan yang terbuat dari daging sapi dimasak dengan santan dan bumbu rempah yang banyak. Rasanya gurih dan pedas, serta sering dianggap sebagai salah satu makanan terenak di dunia. Selanjutnya ada gudeg dari Yogyakarta, makanan khas yang terbuat dari nangka muda yang dimasak lama dengan santan dan gula Jawa sehingga rasanya manis. Gudeg biasanya disajikan dengan nasi, telur, dan ayam kampung. Kemudian ada soto Banjar dari Kalimantan Selatan, yaitu sup berkuah kuning yang berisi mie atau bihun, telur rebus, dan daging ayam. Makanan ini terasa segar dan enak disantap saat hangat. Berikutnya ada sate Madura dari Madura, yaitu potongan daging yang ditusuk lalu dibakar dan disajikan dengan bumbu kacang yang gurih dan sedikit pedas. Terakhir ada papeda dari Papua, makanan khas yang terbuat dari sagu dan biasanya dimakan dengan ikan kuah kuning. Semua makanan ini menunjukkan bahwa Indonesia sangat kaya akan kuliner tradisional dan lezat dan menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Tepuk janji fokus. Bersemangat. Janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya paham, saya bisa, saya fokus, saya paham. Bersemangat. Janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya paham, saya bisa, saya fokus, saya paham. Keragaman lagu daerah di Indonesia. Setiap daerah Indonesia memiliki lagu daerah yang berbeda-beda dan memiliki makna yang indah. Lagu daerah biasanya menceritakan tentang kehidupan masyarakat, keindahan alam, nasihat, dan rasa cinta kepada tanah air. Misalnya dari Jawa Tengah ada lagu Gundul-Gundul Pacul yang mengajarkan agar kita tidak sombong. Dari Sumatera Barat ada lagu Kampung Nan Jauh Ni Mato yang menceritakan kerinduan terhadap kampung halaman. Dari Sulawesi Selatan ada lagu Angin Mamiri yang lembut dan menggambarkan suasana tenang dari pantai. Dari Papua ada lagu Apuse yang menceritakan perpisahan seorang cucu dengan kakek dan neneknya. Sedangkan dari Nusa Tenggara Timur ada lagu Balelebo yang menggambarkan semangat dan kegembiraan masyarakatnya. Lagu-lagu daerah ini tidak hanya ini untuk didengar, tapi juga mengajarkan nilai kehidupan dan menumbuhkan rasa cinta kepada budaya dan Indonesia.
Keragaman tarian daerah di Indonesia. Indonesia memiliki banyak sekali tarian tradisional dari berbagai daerah yang menunjukkan kekayaan budaya bangsa kita. Misalnya ada tari piring dari Sumatera Barat yang menggunakan piring sebagai properti tari. Gerakannya lincah dan menggambarkan rasa syukur masyarakat setelah panen. Kemudian ada tari jaipong dari Jawa Barat. Tarian ini memiliki gerakan yang energik dan penuh semangat. Biasanya diiringi musik gamelan dan kendang. Dari Sulawesi Selatan ada tari kipas yang menampilkan penari perempuan membawa kipas berwarna-warni dan menari anggun sebagai lambang kelembutan dan keindahan. Lalu dari Aceh ada tari saman yang terkenal karena dilakukan oleh banyak penari secara serempak dengan gerakan cepat dan kompak. Semua tarian ini menunjukkan betapa beragam dan indahnya budaya Indonesia serta mengajak kita untuk mencintai dan melestarikan budaya daerah. Nah, kalau kearifan lokal tidak nyata, benarnya tidak bisa kita sentuh, tapi bisa kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah gotong royong, yaitu bekerja sama dan bantu sama tanpa pamrih. Kearifan ini sangat penting untuk mempererat hubungan antara warga dan menjaga lingkungan. Misalnya saat warga bergotong royong membersihkan sungai atau membangun jembatan desa, ada juga tradisi selamatan atau syukuran sebagai wujud rasa terima kasih kepada Tuhan atas rezeki yang diberikan. Kegiatan seperti ini mengajarkan kita untuk selalu bersyukur dan berbagi dengan orang lain. Selain itu, musyawarah untuk mufakat juga merupakan bentuk arifan lokal. Dengan musyawarah, semua orang bisa berpendapat dan mencari keputusan bersama secara adil dan damai. Dan jangan lupa, sikap sopan santun dan menghormati orang tua juga bagian dari kearifan lokal yang mengajarkan kita agar hidup rukun, saling menghargai, dan tidak egois. Kearifan lokal memiliki banyak manfaat bagi kehidupan kita. Teman-teman, yang pertama adalah menumbuhkan rasa persatuan dan kebersamaan di antara masyarakat. Kedua, menjaga lingkungan alam karena banyak lingkungan alam lokal yang mengatur cara hidup selaras dengan alam seperti menanam pohon, kembali selama menebang atau tidak menangkap ikan dengan cara merusak. Tiga, kearifan lokal juga melestarikan budaya bangsa agar tidak hilang di telan zaman. Dengan mengenal dan memperhatikan nilai lokal, kita bisa menjaga jati diri sebagai bangsa Indonesia yang beradab dan berkarakter. Jadi kearifan lokal bukan hanya cerita masa lalu, tapi juga kedorongan hidup yang bisa kita tetapkan dalam kehidupan modern saat ini. Bagaimana sikap kita terhadap keberagaman budaya dan kearifan lokal? Yang pertama adalah berusaha mengenal dan mempelajari berbagai budaya serta kearifan lokal yang ada di Indonesia, seperti bahasa daerah, tarian, rumah adat, dan makanan khas. Yang kedua, menghargai perbedaan budaya dan kebiasaan di setiap daerah tanpa membedakan serta ikut menjaga agar tradisi tetap lestari. Ikut melestarikan budaya dan kearifan lokal dengan cara mengikuti kegiatan budaya, mengenakan pakaian adat, atau menampilkan tari dan lagu daerah. Yang keempat adalah mencontoh nilai-nilai baik dari kearifan lokal seperti gotong royong, sopan santun, dan saling menghormati dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, membanggakan. Kita harus bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia yang memiliki keragaman budaya dan kearifan lokal, serta berjanji untuk menjaga warisan ini agar tetap dikenal oleh generasi berikutnya. Anak-anak, dari berbagai contoh tadi kita belajar bahwa kearifan lokal adalah harta yang sangat berharga. Ia mengajarkan kita cara hidup yang penuh kebersamaan, kesederhanaan, dan cinta terhadap lingkungan. Namun, sekarang banyak kearifan lokal yang mulai dilupakan karena pengaruh modernisasi. Kita harus berusaha melestarikan dan meneruskan nilai-nilai luhur ini, baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan sekitar. Kita bisa melakukannya dengan hal sederhana, menghormati orang lain, menjaga kebersihan lingkungan, ikut dalam kegiatan gotong royong, dan mencintai budaya daerah sendiri. Ingat, kearifan lokal bukan sekedar warisan masa lalu, tapi juga menuju masa depan yang lebih baik. Dengan melestarikannya, kita ikut menjaga jati diri bangsa dan keberlanjutan alam kita. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kalian semakin mengenal dan mencintai kearifan lokal di masyarakat sekitarmu. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.